Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para hadirin mahasiswa dan ibu-ibu dosen serta rekan-rekan para pelaku ekonomi yang saya banggakan ya. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul sehat, tidak kurang satu atau dua pun di hari ini yang sangat menggembirakan ya. Kali ini saya akan berkumpul untuk membahas tentang keadaan kondisi pasar ekonomi yang sedang mengalami gejolak yang signifikan ya, baik secara global maupun nasional. Untuk permasalahan yang kita hadapi saat ini, kita menyaksikan terjadinya perang antara Amerika dan Israel dan Iran ya, di sektor pasar ekonomi ini. Perang ekonomi ini merupakan kejahatan senjata ya dari Amerika, sehingga aset-aset kelas atas terkena dampaknya ya, seperti Bitcoin, S&P, emas, dan IHSG tentunya ya. Bitcoin yang awalnya dianggap sebagai simbol desentralisasi dan kebebasan finansial, kini mengalami tekanan dan berbagai regulasi. Pemerintah di berbagai negara memberlakukan perbatasan perdagangan kripto dengan alasan keamanan pajak dan stabilitas keuangan. Hal ini menyebabkan volatilitas tinggi dan kepercayaan investor menjadi labil. Geopolitik dunia, terutama ketegangan di Timur Tengah terutama ya, konflik antara Rusia dengan Ukraina dan Israel dan Iran yang membuat kinerja IHSG menjadi menurun dan kepercayaan investor terhadap ekonomi kita menjadi menurun. Harga emas yang naik turun dengan sangat tajam, sangat volatilitas. Emas yang sering dijadikan safe haven ketika ketidakpastian meningkat juga tak lepas dari ketekanan ya. Kenaikan suku bunga global menyebabkan emas berfluktuasi liar. Investor kebingungan apakah akan bertahan di emas atau akan pindah ke aset-aset lain. Tentu kita tidak bisa hanya mengeluh ya, kita juga harus lebih fleksibel, mencari celah untuk kita mencari keuntungan sebisa-bisanya. Kita harus bertindak dengan cerdas. Berikut ya, saya paparkan tentang edukasi untuk regulasinya ya. Edukasi dan regulasinya seimbang. Untuk Bitcoin dan kripto untuk saat ini masih volatilitas. Untuk melihat perkembangannya untuk Bitcoin dan kripto tidak represif tapi ini sudah adaptif. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang mendorong untuk inovasi dan namun untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan dan manipulasi pasar. Meningkatkan ketahanan IHSG, kita harus memperkuat fundamental ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan sektor real, UMKM, serta memperkuat pasar domestik. Selain itu, perlu strategi untuk menarik kembali investor asing dengan memperbaiki iklim investasi dan transparansi pasar. Diversifikasi investasi dan literasi keuangan perlu ya, tidak hanya terpaku pada tujuan satu jenis aset, tapi bisa didiversifikasikan ke saham, obligasi, emas, dan instrumen lainnya. Antisipasi ke depan untuk kripto saat ini harusnya untuk melihat dari monthly close-nya di mana kita buat melihat ke depannya, karena untuk saat ini kita untuk entry sangat tidak wise. Kita harus membangun sistem keuangan digital nasional yang kuat, termasuk CBDC atau Central Bank Digital Currency. Pemerintah dan swasta harus bersinergi dalam mendorong inovasi teknologi finansial dan tanpa melupakan keamanan, memperkuat cadangan devisa dan stabilitas moneter agar kita siap menghadapi gejolak global berikutnya ya. Peningkatan kolaborasi regional baik melalui ASEAN, G20 maupun forum global lainnya untuk menghadapi tantangan bersama. Jadi untuk solusinya, untuk aset saham saya merekomendasikan untuk saham Palantir dan MicroStrategy.
didorong ya untuk sebuah diversifikasi untuk aset-aset lainnya seperti sahamnya saham luar tapi saham US yang tentang teknologi dan AI mungkin bisa itu. Lalu ada emas, lalu ada Bitcoin, bisnis apa ini nyaman nih? Ngumpulnya bisnis ganja. baik, saya selanjutnya akan Gak bisa di antaranya masih bisa. menjelaskan tentang jangka panjang Bitcoin melonjak walau diterpa isu perang Timur Tengah. Data Coinbase mencatat jumlah pemegang jangka panjang Bitcoin meningkat dengan total pasokan 15,9 juta Bitcoin di tengah peperangan antara Iran dan Israel. Hal ini berdasarkan harga rata-rata sekitar 100.000 US dollar. Padahal harga Bitcoin sempat menyentuh harga 99.000 usai pengumuman penyerangan Amerika Serikat kepada Iran. Artinya para investor mulai meyakini Bitcoin bertahan terhadap isu peperangan Timur Tengah. Dengan demikian, peristiwa ini dapat dinilai bahwa Bitcoin dipercaya banyak investor jangka panjang. Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi telah menyerang ketiga situs nuklir milik Iran pada hari Sabtu 21.06 waktu setempat. Terkini, Trump setuju untuk mengadakan gencatan senjata bagi kedua belah pihak usai saling serang dalam beberapa hari terakhir. Lalu ada Donald Trump umumkan gencatan senjata, Bitcoin melonjak ke $105. Bitcoin kembali pulih ke $105 usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata bagi konflik Iran dan Israel Selasa 24 Juni. Ethos yang sempat jatuh hingga 10% kini mendapatkan kembali posisinya di 2.440 US dollar dengan lonjakan 7,96% dalam 24 jam terakhir. Soalnya juga melihat peningkatan yang sama dengan kenaikan 9,67% menjadi 144,82. XRP naik 7,24% dengan menjadi 2.160 US dollar. Dan Dogecoin meningkat 9,16% jadi 1.644 US dollar pada periode yang sama. Di sisi lain, harga minyak West Texas Intermediate ambles 5% dan membuat harganya kini dibanderol $70 US dollar per barrel. S&P naik tipis 1% dan S&P 500 berjangka naik sedikit 0,4% pada perdagangan pagi ini. Jadi hadirin sekalian, pasar ekonomi memang penuh dengan dinamika dan risiko yang harus dihadapi. Tapi bangsa yang tangguh adalah bangsa yang mampu beradaptasi dan mengambil peluang dalam setiap tantangannya itu. Mari kita hadapi perang pasar dengan pengetahuan strategi dan kebersamaan dan jangan biarkan ketakuan menguasai pasar-pasar. Biarkan logika yang kerja nyata yang memimpin. Terima kasih atas perhatian teman-teman saya, mahasiswa yang baik-baik dan lucu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru